Shalom and happy Sunday to all FLC family. Selamat datang di Forward Living Church online service. Senang sekali bisa menyapa saudara, bisa menyambut setiap jemaat FLC di hari yang luar biasa ini. Dan tanpa terasa kita sudah ada di hari Minggu terakhir di bulan Agustus ini. Puji Tuhan, pemeliharaannya, penyertaannya sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Dan doa saya, jemaat FLC tetap semangat, tetap antusias, tetap mencari kerajaannya dan kebenarannya, dan tetap beribadah. Dan tidak lupa juga sambutan hangat kami sampaikan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami di online service ini. Kami menyambut Anda sebagai keluarga di dalam Kristus. Harapan kami biarlah Anda boleh tetap terhubung dan tetap beribadah. Dan saudara, ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, disitulah kekuatan kita. Kesulitan tidak boleh memaksakan kita berhenti melakukan apa yang kita percayai. Tekanan tidak boleh menghentikan langkah kita untuk maju. Bahkan saudara, letih dan lemahnya, bahkan lelahnya keadaan kita, jangan membuat kita akhirnya lemah untuk tetap keep moving forward. That's grit. Itulah gigih. Itulah kegigihan yang menjadi tema dari Forward Living Church sepanjang bulan Agustus ini, yang juga akan semakin membantu saudara untuk dapat menghadapi situasi-situasi sulit seperti apapun. Selalu percaya bahwa Tuhan terus menyertai. Bahkan bersama Tuhan kita dapat terus maju meraih kemenangan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Dan terakhir, saya percaya ini bagian yang sangat penting. Mari kita beribadah. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk masuk dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan bersama para worshipers. Buka hati saudara, agungkan Dia, tinggikan Dia, sembah Dia. Nikmati ibadah yang akan berjalan, bahkan nikmati hadirat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mencukupi dan Allah yang menyembuhkan, karena bagi Allah tiada yang mustahil. Haleluya. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken.
Dimanapun saudara berada, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Allah kita Allah yang luar biasa. I believe. Dengan iman percaya kita katakan I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe you gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. Yes, God. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Hanya Tuhan saja yang kami percaya ya Allah. Engkau dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau telah memanggil kami masing-masing satu persatu ya Tuhan. Maka hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami merendahkan diri Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengiring-Mu ya Allah. Sepanjang hidupku
kami lakukan ya Tuhan. Kami telah melupakan apa yang di belakang kami. Dan kami mengarahkan pandangan kami ya Yesus. Dan kami berlari-lari pada panggilan-Mu. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringi seumur hidup kami. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Biarlah Kau terus dapati hati kami teguh di dalam Engkau dan hidup kami mempermuliakan Engkau. Pujian tadi menjadi iman percaya kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami dan mengarahkan doa-doa kami kepadamu dengan setiap kerinduan-kerinduan hati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, dalam tekanan. Kami percaya Engkau adalah jawaban dari segala jawaban. Saat ini kami berdoa untuk anak-Mu yang rindu agar pengajuan remisi bisa disetujui. Tuhan, gak ada yang mustahil bagimu. Kau menyelidiki hatinya, Kau mengetahui keberadaannya Tuhan. Apapun yang sudah dia jalani, masa lalunya kami percaya ada di dalam kontrol-Mu. Saat ini kerinduannya untuk remisinya bisa disetujui. Kau yang menjamah bagian orang-orang yang berwenang untuk menyetujui ini. Biar ada belas kasih-Mu menyertai. Kuasa-Mu melindungi, melingkupi sehingga remisi ini boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga memulihkan seorang anak-Mu Tuhan yang mungkin ada kepahitan dengan ayahnya. Mari Bapa, hari ini dia ingin memberikan hati kepadamu. Dia ingin memulihkan hatinya Tuhan, bahkan ingin memaafkan bapaknya. Mari Tuhan, Kau yang mempersatukan, kasih-Mu yang mempersatukan, kasih-Mu yang membawa damai. Aku berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan, dijamah hatinya. Bahkan aku berdoa untuk ayahnya juga Tuhan, belas kasih-Mu. Sehingga pemulihan terjadi dan keluarga ini boleh dipersatukan di dalam kasih-Mu. Ditarik dalam tali kesetiaan-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Ku berdoa juga untuk anak-Mu yang saat ini sedang mengalami mual dan muntah-muntah juga Tuhan. Apapun yang sedang dialami, tetap dalam kontrol-Mu, tetap dalam kendali-Mu. Roh Tuhan yang bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan, bahkan melalui darah-Mu, melalui tubuh-Mu yang terpecah. Anak-Mu diberikan kesembuhan, diberikan pemulihan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami pandemi Tuhan di mana-mana. Kami bersyukur kalau hari ini terus terjadi penurunan. Biarlah Tuhan terus melindungi bangsa ini, terus menyertai bangsa ini. Belas kasih-Mu Tuhan untuk pemerintahan yang ada saat ini, dari presiden, wakil presiden, para jajaran menteri, pejabat, TNI, Polri Tuhan, dan juga khususnya untuk para perawat, dokter. Biarlah mereka boleh bersinergi satu dengan yang lain untuk membahu-membahu, saling mensupport Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan terjadi pemulihan juga bangsa ini. Sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dalam pimpinan pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah setiap doa-doa yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Inilah setiap ucapan syukur kami, bahkan Tuhan, kami percaya Kau akan menjawab doa-doa kami dalam waktu-Mu, dan waktu-Mu tidak pernah terlambat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, tentunya setiap doa percaya bahwa pasti akan dijawab. Dan hari ini kita menjawab beberapa jawaban doa dari teman-teman kita yang hari ini bersuka cita karena doanya dijawab oleh Tuhan. Ada beberapa praise report, yaitu salah satunya adalah kita boleh bersyukur karena izin dari WPPE atau Wakil Perantara Perusahaan Efek sudah keluar, sehingga sudah bisa saudara kita ini melakukan kegiatan usaha sebagai perantara dari pedagang efek. Ya, biarlah apa yang Tuhan kerjakan, lakukan, terus bisa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Bahkan bersyukur juga untuk keluarga kita yang pada akhirnya pesambunnya cair. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Biarlah terus saudara, praise report ini terus bisa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, ya, ataupun membutuhkan konseling secara pribadi, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara, dan kami siap untuk melayani. Satu hal saudara, bahwa saya percaya kita tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan orang lain. Dan tidak dipungkiri kadang kita butuh teman atau sahabat yang memperhatikan dan justru mensupport kita juga, bahkan dalam suka, dalam duka juga. You know what? People need people. Bahkan di dalam kitab Kejadian, ya, firman Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu hidup sendiri. Karena itu dalam kesempatan ini kembali saya mengajak Anda untuk bergabung dalam small groups FLC yang kita sebut Passion. Anda bisa bertemu dengan saudara seiman yang lain. Saya percaya ada begitu banyak hal yang bisa di-sharingkan, khususnya firman Tuhan semakin ditinggikan, diagungkan, dan saudara semakin diberikan kekuatan saling mensupport. Oleh sebab itu mari daftar diri Anda melalui link tree yang terdapat pada bio Instagram FLC. Dan juga tidak lupa kami informasikan, ya, bagi Anda yang baru pertama kali hadir, bahkan Anda yang juga sudah beberapa kali mengikuti online service kami dan ingin mengenal lebih lagi about Forward Living Church, saudara bisa kunjungi FLC Online Welcome Launch. Nanti siang ini jam 2 ada, ya. Bahkan kami selalu menyediakan waktu juga setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang juga tertera di layar saudara. Saudara butuh didoakan, saudara butuh untuk lebih tahu, lebih jauh lagi tentang FLC, kami siap melayani. Baik saudara, saatnya kita persiapkan hati, kita persiapkan segenap keberadaan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pastikan saudara tenang, pastikan saudara dalam keadaan yang full konsentrasi untuk menerima kebenaran ini, karena saya percaya setiap firman yang saudara dengar itu untuk saudara pribadi. Ya, Tuhan mau berbicara, tangkap isi hati Tuhan dengan baik. Dan jangan lupa mungkin saudara mempersiapkan catatan supaya bisa dicatat, untuk bisa diulang lagi, untuk bisa direview lagi, menjadi renungan. Dan hari ini yang akan melayani firman Tuhan yaitu senior pastor dari FLC sendiri, Pastor Joshua Supit. Selamat menikmati ibadah dan selamat menikmati anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di minggu kelima atau di minggu terakhir bulan Agustus. Sepanjang bulan Agustus kita telah belajar banyak. Firman Tuhan berbicara dengan sangat jelas kepada kita. Kita juga belajar praktekkan di kehidupan kita tiap minggunya tentang grit atau kegigihan atau ketabahan.
Tentu kita menyadari kita ada dalam kondisi keadaan yang tidak mudah, penuh dengan pergumulan atau adanya penambahan tantangan dengan pandemi COVID-19 secara global. Dunia mengalami kesusahan, tapi kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Janjinya digenapi dan saya percaya kita mengalami, kita merasakan apa yang Tuhan janjikan digenapi di kehidupan kita. Karena kita tahu hidup kita bukan karena kebetulan. Semua ditetapkan, semua ada dalam rancangan Tuhan. Jadi saya mau berterima kasih lebih dulu untuk semua keluarga FLC, secara khusus kepada para ayah, para suami yang telah menjalani kehidupan di kondisi yang tidak mudah ini dengan gigih, dengan tabah, tidak melakukan atau tidak ada di dalam kegelapan, tapi lebih memilih untuk percaya Tuhan, memilih untuk berjalan dengan prinsip, dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih karena apa yang telah kita lakukan, percaya deh, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita tabur yang baik, kita tabur yang benar, kita akan menuai yang baik dan benar juga. Terima kasih untuk para ibu, para istri yang dengan sangat setia tidak pernah berhenti berdoa. Terima kasih untuk para istri, para ibu yang terus menjaga bahkan mempraktekkan sikap yang benar sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, pendukung, sebagai seorang mama, ibu bagi anak-anak. Percayalah kesabaran Anda, kesetiaan, kerendahan hati Anda semua dicatat oleh Tuhan. Dan jangan kaget, perjalanan kehidupan di depan Anda akan punya keluarga yang luar biasa, disayang, dipulihkan, diberkati. Bahkan keluarga Anda akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian hidup bagi keluarga yang lain. Untuk setiap anak-anak yang memiliki orang tua, yang masih punya orang tua, bahkan bagi setiap anak-anak mungkin orang tua Anda tidak bersama dengan Anda hari ini. Mungkin Anda tinggal sendirian. Tapi saya berterima kasih untuk Anda yang mengambil keputusan hidup sebagai anak muda yang takut akan Tuhan. Anak muda yang mau bertindak tetapi didahului dengan berpikir, bertanya, merenung, bahkan diuji lebih dulu kepada Tuhan. Jangan malu, jangan merasa parno atau merasa minder, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan ciptakan kita dengan keunikan dan kehebatan masing-masing. Jadi mari tetap percaya Tuhan, lakukan yang terbaik karena kita punya Tuhan yang hebat dan Dia mau kita menjadi bintang-bintangnya. Itu sebabnya terima kasih kalau Anda menjaga masa muda Anda dengan benar, dengan takut akan Tuhan, bahkan dengan sungguh-sungguh mau mengenal Yesus, mau mengasihi Yesus lebih lagi. Dan Anda semua keluarga FLC, terima kasih yang memakai gereja ini, Rumah Forward Living Church, menjadi bagian di kehidupan keluarga inti Anda, di mana Anda tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Kita adalah tubuhnya, kita adalah bangunannya, dan kita mau izinkan tiap minggu. Seperti Anda sedang menyaksikan online Sunday Service ini, Anda mengizinkan Tuhan membentuk, memproses, berbicara di kehidupan Anda secara pribadi. Saya ingin katakan thank you. Nantikanlah kuasa karya Tuhan setiap harinya, termasuk waktu kita mengakhiri bulan ini. Kita akan melihat hal-hal yang baik di sepanjang minggu ini sampai kita masuk di bawah Tuhan ke bulan yang baru. Kita akan paham Dia Tuhan yang hebat, Dia Immanuel, dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Yuk, sebelum kita lanjut dan menerima firman di minggu terakhir pada hari ini, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu di online Sunday Service ini. Terima kasih karena Engkau memakai keluarga kami, hamba-hamba-Mu dari FLC Worship untuk membawa setiap kami dalam pujian, dalam penyembahan di mana kami tahu waktu kami bernyanyi, waktu kami bersorak-sorai, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan hidup kami tanpa hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang kami butuhkan. Setiap jam Bapa kami perlu Engkau lebih daripada apapun. Dan saat ini sebelum kami lanjut Bapa, bahkan sampai selesai nanti di online Sunday Service ini, berbicaralah kepada kami. Karena firman-Mu adalah terang dan pelita buat hidup kami. Supaya kami tidak nyasar, kami tidak tersesat di kehidupan ini. Tapi kami benar-benar berjalan
di dalam kehendak-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman sama-sama, yuk kita katakan amin. Nah, di minggu terakhir ini tentunya ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita terkait dengan grit, terkait dengan hidup yang gigih, dengan hidup di dalam ketabahan. 1 bulan kita belajar tentang bagaimana bisa hidup dengan gigih, bagaimana bisa hidup dengan tabah atau grit. Ya, kita akan selesai di tema grit. Tapi bukan berarti kita akan lanjutkan hidup kita tanpa pergumulan atau persoalan atau proses kehidupan yang memang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Alkitab tidak pernah berjanji atau berkata bahwa hidup kita itu bebas hambatan. Tidak ada godaan, tidak ada gangguan, tidak ada cobaan. No, Alkitab tidak pernah berkata demikian. Jadi artinya ya kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu siap sedia menghadapi apapun yang akan datang. Bahkan setiap ketidakjelasan di kehidupan ini. Alkitab sendiri berkata dunia tidak semakin lebih baik. Covid mungkin akan berakhir, tapi ada hal-hal yang lain yang akan datang dan menguji kita. Tapi kita tahu, Alkitab juga berkata dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kita harus selalu juga waspada dan siap serta memang mau kalau Tuhan izinkan sebuah proses kehidupan terjadi di hidup kita. Itulah kenapa tiap minggu Tuhan bawa kita berkumpul di online Sunday Service ini. Supaya kita walaupun belum bertemu secara onsite atau belum bertemu ibadah secara langsung. Tapi waktu kita ada di online Sunday Service ini, Yesus hadir di kehidupan kita dimanapun Anda berada. Menyaksikan ibadah hari ini, beribadah bersama-sama. Ada Yesus bersama dengan kita. Dan ternyata Yesus mau sampaikan satu pesan lagi di minggu terakhir ini terkait dengan grit. Yaitu bagaimana atau tips apa yang bisa kita pakai jika kita diharuskan menghadapi sebuah pergumulan, sebuah tantangan baru mungkin atau ketidakjelasan yang sedang berlangsung mungkin hari-hari ini di kehidupan kita. Jadi Tuhan mau ingatkan bahwa kita bisa mengingat, kita bisa punya tips untuk bagaimana tetap menjalani hidup terbaik kita sekalipun kondisi keadaan membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita ragu karena masalah, karena pergumulan, persoalan yang akan datang atau yang sedang kita hadapi. Nah, ada 7 tips nih saya mau bagi di awal untuk kita bisa catat sama-sama. Supaya kita tahu apapun perjalanan kita mengakhiri bulan Agustus ini dan masuk oleh kasih karunia Tuhan di bulan yang baru. Miliki tips ini. Sehingga kegigihan, ketabahan selalu menjadi bagian yang inti, menjadi bagian internal di kehidupan kita. Ini tipsnya nih, menghadapi ketidakjelasan atau menghadapi tantangan-tantangan baru yang akan datang atau yang sedang kita hadapi sekarang. Yang pertama, ingatlah bahwa pergumulan itu tidak permanen, alias temporary atau hanya sementara. Jadi kabar baiknya, apapun yang kita hadapi atau yang akan datang di kehidupan kita, pergumulan, masalah, persoalan, proses kehidupan yang diizinkan, hanya sementara, tidak permanen. Tips yang kedua untuk bisa tetap punya grit, bisa gigih, bisa tabah adalah hidup dalam kredibilitas. Kredibilitas itu artinya begini, sama dengan aman plus keamanan. Safety and security. Kredibilitas itu artinya gini, jalani kehidupan di dalam rutin yang benar. Jadi kalau kita tahu ada hal-hal yang baik, yang rutin, yang kita bisa lakukan dengan benar, dan ternyata yang kita lakukan itu berdampak baik buat kita, terus lakukan. Jangan berhenti. Bukankah hari-hari ini kita juga diajar di abad ini, bahkan secara khusus di tahun 2020 kita berpikir ada hal-hal yang luar biasa secara digital atau robotik di sekitar kehidupan kita.
Tapi oleh karena pandemi global, ternyata di tahun 2020 kita lebih banyak belajar apa? Diajarkan apa? Cara mencuci tangan dengan benar. Kelihatannya sepele. Tapi oleh karena virus, oleh karena pandemi COVID-19, ternyata virus itu bisa masuk dari hal yang sederhana. Dari tangan kita yang nggak dicuci atau kotor saat tangan kita memegang hidung atau mata, virus bisa masuk. Itu sebabnya kita diajar lagi di tahun 2020 untuk bisa belajar mencuci tangan dengan benar. Bahkan satu gaya hidup yang baru menghadapi pandemi COVID-19 adalah menggunakan masker. Akhirnya bermasker menjadi salah satu cara hidup yang penting, yang paling aman untuk keamanan hidup kita sendiri. Kredibilitas. Jadi tips yang kedua, jangan ragu untuk hidup di dalam kredibilitas. Lakukan yang benar yang kita tahu bisa membawa dampak positif dan benar buat hidup kita. Lakukan dengan setia, lakukan dengan konsisten. Menabung adalah hal yang baik. Bisa untuk masa sekarang, bisa untuk masa depan. Tapi pilihan untuk menabung, berkomitmen untuk mengelola setiap keuangan dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya kalau kita tahu dengan sengaja kita tidak hati-hati dengan apa yang Tuhan titipkan, ya kita bisa mengalami kebangkrutan, kita bisa mengalami kerugian dan kekacauan di kehidupan kita. Itu sebabnya tips yang kedua, belajar selalu bisa hidup dalam kredibilitas. Sama dengan, yaitu apa? Yang aman plus keamanan. Jadi lakukan yang baik, dampak yang baik akan terjadi dan menyertai kehidupan kita. Tips yang ketiga, untuk bisa tetap punya grit, tetap punya hidup yang gigih dan tabah adalah selalu punya ruang untuk emosi yang negatif. Begini maksudnya, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Dan kita sadar di luar sana banyak ketidaksempurnaan, banyak kekacauan. Tapi kita juga harus jujur dengan hidup ini. Kehidupan kita juga nggak sempurna. Sangat sering bagian internal dalam kita, emosi, perasaan, attitude, sikap kita juga bisa ada dalam posisi yang negatif, posisi yang tidak positif. Kita seringkali bersikap, berpikir yang negatif, pesimis, tidak optimis. Seringkali kita juga punya kecenderungan menjalani kehidupan ini di dalam zona aman. Sehingga akhirnya kita juga menjadi pribadi yang tidak mau hidup dalam tantangan baru. Tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Kita hanya lebih memilih yang aman. Dan kita mulai lagi tidak melangkah untuk berani mengambil resiko. Membuat keputusan-keputusan yang mungkin membuat kita lebih tidak nyaman dulu. Itulah kenapa belajar dalam hidup ini punya ruang untuk emosi yang negatif. Di mana kita sadar bahwa dunia nggak sempurna, kita juga nggak sempurna. Itulah kenapa ada orang bilang, it's okay to be not okay. Nggak apa-apa kok untuk mengakui kalau kamu memang lagi tidak oke. Yes, it is true. Anda nggak harus selalu dalam kondisi yang oke atau terlihat oke setiap saat. Kalau seperti itu pilihan Anda membohongi diri Anda sendiri. Dan Anda akan menjadi orang yang letih dan capek. Kenapa? Karena Anda harus hidup dalam dua dunia. Waktu kita ada di depan orang lain berbeda, waktu tidak ada orang lain, hidup kita berbeda. Jangan seperti itu. Kita akan capek. Makanya selalu belajar punya ruang untuk, yes, it's okay kok kalau aku perlu istirahat. It's okay kalau aku perlu mengambil waktu untuk pause, berhenti sejenak, sesaat. Mengevaluasi kembali segala sesuatu. Karena hal-hal yang demikian, itu dibutuhkan untuk kita bisa tetap dalam kondisi tabah dan gigih menjalani hidup ini. Tips yang keempat adalah untuk bisa gigih dan tabah, belajar terima kenyataan. Yes. Jangan menghidupi kehidupan yang bukan hidupmu. Jangan miliki narasi-narasi atau ngobrol dengan diri sendiri dengan narasi yang tidak sedang berlangsung di kehidupan kita sekarang. Jadi kalau kita memang sedang menghadapi pergumulan, terimalah kenyataan bahwa kita sedang menghadapi pergumulan, tetapi seperti tadi di nomor 1 tipsnya,
Pergumulan hanya sementara, artinya selalu ada solusi, selalu akan ada jawaban. Terlebih kita percaya Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Dan Alkitab berkata, bahkan dia menjalani kehidupannya sebagai Bapa sampai berakhir di kayu salib, supaya dunia tahu bahwa kekuatan kuasa kegelapan dunia ini sudah dikalahkan oleh pengorbanan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Tugas kita adalah bukan hanya percaya, tapi melakukan, hidup dalam kebenarannya, supaya apa? Kuasa firman-Nya benar-benar menguasai kita, dan hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang setiap hari hidup di dalam kita. So, tips yang keempat, belajar terima kenyataan. Jangan hidup di dalam halusinasi. Tips yang kelima, untuk kita bisa, saya nggak pernah bosan untuk tips yang kelima ini, untuk kita bisa hidup secara gigih, dengan tabah menjalani hidup ini, yaitu sederhanakan kehidupan. Artinya jangan membanjiri hidup kita dengan pikiran-pikiran yang kompleks, yang rumit. Nggak perlu. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dan jalanilah hidupmu menurut waktu yang Tuhan tetapkan di kehidupanmu. Kalau engkau adalah seorang anak muda, jadilah seorang anak muda, jangan jadi orang tua. Kalau engkau saat ini masih dipercayakan satu bagian, setialah dengan satu bagian yang Tuhan titipkan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setia dengan hal-hal yang kecil. Miliki integritas di satu bagian itu. Karena kenaikan promosi adalah haknya Tuhan, dan Tuhan tahu kapan harus menaikkan, mengangkat kita, dan membawa kita. Tapi kita harus belajar sabar, kita harus belajar tenang untuk tetap ada dalam proses waktunya Tuhan. Sederhanakan kehidupan itu berbicara tentang, kalau kita tahu bahwa yes, kita mau menjalani hidup ini dengan kuat, dengan penuh gairah, dengan penuh energi, cek bagaimana kesehatan kita. Apakah kita pribadi yang punya komitmen fokus untuk diri sendiri secara khusus, secara fisik, waktu berolahraga, waktu untuk beristirahat, waktu untuk ada dalam sebuah hobi yang benar, waktu untuk ada dalam sebuah komunitas yang membangun teman-teman yang bisa mengerti, punya cerita yang sama di hari-hari hidupnya dengan kita. Dan kita bisa mulai saling melengkapi seperti apa yang ada di rumah kita FLC, yaitu passion, small groups, kelompok kecil passion, di mana kita bisa saling mengenal, membangun persahabatan. Keluarga FLC, Anda tidak bisa hidup sendirian. Dalam kehidupan ini kita perlu teman, dan saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk terus belajar bagaimana bisa membangun sebuah hubungan, bersahabat, berteman dengan banyak teman. Di mana saya bisa belajar banyak. Belajar melihat bahwa yes, bahwa dalam hidup ini selalu ada kesempatan untuk berinteraksi. Berinteraksi untuk diproses, berinteraksi untuk belajar, berinteraksi untuk bekerja, berinteraksi untuk saling menguntungkan, saling membantu. Yes, segala sesuatu bisa terjadi di sekitar kehidupan kita. Tergantung kembali bagaimana kita bersikap dan membawa diri kita. Apakah kita pribadi yang mudah untuk dikenali? Pribadi yang mudah untuk didekati, pribadi yang ramah untuk bisa diajak bicara dan berteman. Kembali kepada diri kita. Itu sebabnya berhenti membuat diri Anda terlihat rumit, terlihat ribet, terlihat susah untuk didekati. Yes, karena Yesus datang bukan untuk dilayani. Dan ingatlah, Yesus datang untuk melayani. Tips yang keenam untuk bisa tetap hidup gigih dan tabah adalah siapkan diri untuk sukses. Siapkan diri untuk berhasil. Hidup ini harus ada ancang-ancang. Jangan biarkan hidup ini mengalir seperti air. No, lakukan persiapan. Beri ruang, set up kehidupan dirimu every single day. Bagaimana engkau mau hari ini bisa berinteraksi di kehidupanmu, bagaimana orang-orang di sekitarmu engkau mau berinteraksi dengan dirimu. Engkau yang harus tentukan pace-nya. Itulah kenapa kita berkata bukan apa yang masuk ke dalam, tetapi apa yang keluar dari dalam. Itu yang menentukan banyak hal terjadi di kehidupan kita. Sehingga kita katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudahkah kita di pribadi, di kehidupan kita melakukan PR, tugas kita, diri kita sendiri,
untuk benar-benar bisa menjadi pribadi, bisa menjadi seorang murid, seorang anak, seorang hamba yang hidupnya siap dipakai oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Tips yang ketujuh, untuk bisa punya kehidupan yang tabah, gigih di kehidupan ini adalah latihlah punya perawatan diri. Sadari dan kenalilah bagaimana kita harus merawat, mengelola, memanage kehidupan kita ini. Baik secara spiritual, secara fisik, mentally. Apakah kita saat ini menjalani kehidupan, baik di tengah-tengah mungkin kondisi keadaan apapun kita, penilaian kita tentang setiap hal yang sedang terjadi di hidup kita, apapun itu namanya. Apakah kita melihat hidup kita adalah kehidupan secara utuh? Atau ada perlu bagian-bagian di hidup kita yang kita perlu datang ke Tuhan, meminta maaf ke Tuhan, meminta bantuan Roh Kudus untuk memproses, dimurnikan di hidup kita, supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dibutuhkan kejujuran dan kerendahan hati untuk bisa punya dan menjalani kehidupan secara utuh, yang penuh semangat, penuh damai, penuh sukacita di dalam Tuhan. So, gunakan waktu ini untuk bisa jujur, intiman di dalam hadiratnya, di dalam pujian, di dalam online Sunday service ini, untuk Anda, saya bisa bersama dengan Tuhan dan mengizinkan Dia melakukan apa yang Dia perlu lakukan di kehidupan kita, supaya waktu kita menjalani kehidupan kita, mengakhiri bulan ini, kita tahu apapun yang kita telah lalui, kita lalui tidak berlalu begitu saja, tapi semua benar-benar mendatangkan kebaikan, keutuhan dan kebenaran di kehidupan dan di keluarga kita. Yes, itu 7 tips yang saya bagi untuk saudara terima hari ini, supaya kita bisa terus menjalani hidup ini dengan penuh kegigihan dan ketabahan. Karena kelihatan ini tips sederhana, tapi tahukah apa yang Alkitab telah sampaikan? Apa yang Alkitab dalam salah satu bagian ceritanya diberikan kepada kita untuk kita bisa baca, untuk kita bisa dengar tentang seorang wanita dari Kanaan yang memohon kepada Yesus, meminta bantuan kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan. Karena anaknya saat itu kerasukan roh jahat, kerasukan setan. Dan wanita Kanaan ini berkata, anakku sangat menderita. Di terjemahan lain dikatakan, anakku sangat parah keadaannya. Itu ada di dalam Injil Matius 15, nanti bisa dilihat dari ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-28. Yes, setelah Yesus melanjutkan perjalanannya, dan datanglah seorang wanita Kanaan. Seorang Kanaan yang tidak pernah bergaul, bahkan orang Yahudi tidak pernah mau bergaul dengan orang Kanaan. Tetapi wanita Kanaan ini mendengar ada Yesus datang di situ dan dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Di percakapan dari Matius 15 ayat 22 sampai 28 kalau saudara baca, waktu wanita ini minta tolong, seakan-akan Yesus nggak mau bantu. Saya bacakan ayatnya seperti yang tertulis di Matius 15 ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Di ayat 23-nya dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Jadi murid-muridnya bilang, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bahkan tadi saya bilang, seakan-akan Yesus juga memberikan jawaban yang sama. Nggak niat untuk bantu. Kenapa? Karena 24 dikatakan jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Kanaan. Perhatikan, ayat 25 dikatakan begini.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, please tolonglah aku. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk melemparkannya kepada anjing. Jadi seakan-akan Yesus mau katakan bahwa atau disamakan wanita itu seperti anjing. Tapi lihat, tidak berhenti di situ juga. Ayat 27 dikatakan kata perempuan itu membalas ungkapan apa yang Yesus bilang kepada dia. Perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang kita bisa belajar dari sini adalah sebuah sikap ketabahan. Sebuah sikap kegigihan yang dimiliki oleh seorang wanita yang dia sadar sebenarnya dia nggak pantas untuk ditolong. Kenapa? Karena dia sendiri seorang Kanaan, dan seorang Kanaan tidak pernah bergaul dengan orang Yahudi. So, dia mengakui diri dia bahwa emang dia nggak pantas, dia nggak layak untuk menerima. Bukankah dalam realita kehidupan kita punya cerita yang sama dan sikap yang sama? Sebenarnya siapapun kita itu sebenarnya nggak layak menerima yang baik dari Tuhan. Karena dalam perjalanan kehidupan kita tahu kita penuh ketidaksempurnaan. Tapi kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang penuh kasih sayang. Dan sungguh dia tidak mati. Bahkan waktu dia mati di kayu salib pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitannya memberikan kehidupan yang kekal. Bagi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini kita hidup di tahun 2021. Sekalipun ada kegelapan, pandemi COVID. Yes, kita bersyukur kota kita dalam pemulihan, bangsa kita dalam pemulihan. Tapi kita harus berterima kasih dan tidak berhenti mengucap syukur. Karena hanya oleh belas kasih-Nya kita hidup hari ini. Karena memang ada tugas, ada kehidupan yang dia percayakan belum selesai. Yang harus kita dengan setia, dengan semangat, dengan penuh gairah. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di kehidupan kita masing-masing. Dengan latar belakang, dengan tanggung jawab. Dengan apapun yang dia sedang titipkan. Dia mau hidupmu dan hidupku tidak menyerah. Dia mau hidupmu dan hidupku tidak berhenti. Tapi tetap melangkah, tetap berlanjut. Forward living. Itulah kenapa jangan menjadi tidak gigih. Jangan menjadi tidak tabah. Sekalipun dia tahu dia nggak pantas, tapi dia bilang Tuhan, dia datang mendekat. Dia menyembah kepada Yesus. Please tolong saya. It's okay kalau Anda mau mengungkapkan bahwa roti itu bukan untuk anjing, yes, tapi seekor anjing saya makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. So wanita ini memposisikan diri bahwa ya it's okay deh kalau saya direndahkan. Tapi saya tahu, saya percaya pertolongan saya hanya bisa datang daripadamu. Itu sebabnya saya tidak mengalihkan pandangan saya tidak mengalihkan fokus saya. Tapi apapun yang kau ingin katakan tentang aku tetap datang, aku tetap menyembah, aku tetap memohon dan mengandalkan engkau. Dan Yesus bilang luar biasa. Dan Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya akan tutup. Untuk bisa punya kegigihan yang mutlak. Ketabahan yang mutlak. Apapun keadaan hidup kita. Untuk menjadi seperti wanita ini di cerita firman Tuhan di Matius 15 ini adalah kerendahan hati. Kita nggak akan bisa gigih. Kita nggak akan bisa tabah di hidup ini, apapun kondisi hidup kita, kalau kita tidak rendah hati. Saya tinggalkan 3 hal yang perlu kita ingat untuk kita bisa rendah hati. Yang pertama, ingat nih, seperti wanita ini, tidak satu pun di antara kita pantas untuk meminta Tuhan melakukan apapun untuk kita. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang baik dan benar, itu hanya karena belas kasih, karena cinta Tuhan kepada kita. Yes, karena kita adalah anak-anaknya. Hal yang kedua yang bisa membantu untuk kita ingat dan menjadi rendah hati,
siapapun itu dapat dan bisa percaya kepada Yesus. Tidak peduli siapapun mereka. Jadi artinya, belajarlah untuk bisa mengerti. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa percaya kepada Yesus. Kalau Dia telah mengasihi kita, seharusnya hal yang sama berlaku juga bagi orang-orang lain di sekitar kita, di mana kita juga harus bisa belajar mengasihi sesama kita. Kalau kita tahu hidup kita hanya oleh karena pengampunan dan pembelaannya Tuhan, dan kita bisa rasakan dan kita katakan amin, harusnya berlaku sama. Kita melakukan belas kasih, mengampuni, mau sabar, mau menerima, mau memberi kesempatan kepada sesama kita yang memang Tuhan izinkan menjadi bagian di kehidupan kita. Hal yang terakhir, yang ketiga, yang bisa kita ingat untuk membantu kita menjadi rendah hati dan menjalani hidup yang gigih dan tabah adalah Yesus mau kita memiliki iman yang besar seperti wanita Kanaan ini. So, apapun keadaannya, apapun proses hidup kita, apapun tantangan kita hari ini, jangan pernah mundur untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mundur dan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Tapi di waktu-waktu yang susah ini, mendekat kepada Tuhan. Di waktu-waktu yang jahat ini, di waktu-waktu yang kelam ini, lebih giat lagi mengasihi Tuhan. Lebih intim lagi, bawa hidup kita untuk benar-benar ada di hadiratnya. Hidup bersekutu di dalam doa. Hidup bersekutu di dalam hadirat, pujian, penyembahan. Dalam kebersamaan tubuh Kristus. Lewat apa? Lewat small groups. Lewat online Sunday service. Lewat sound of worship. Lewat prayer night. Come on. Jangan biarkan hidup Anda itu terpisah oleh kesibukan, oleh kegiatan, oleh apapun. No. Semua akan tinggal lenyap. Tapi hanya satu yang tinggal selama-lamanya, yaitu kasih. Dan Dia lebih dulu selalu mencari kita. Adakah hari ini Tuhan mendapatkan hati kita dengan sungguh-sungguh? Kita mau mengasihi Dia, mau percaya kepada Dia, mau lebih lagi mencintai, mau lebih lagi benar-benar mengandalkan, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kuasa kehendak-Nya, dan memilih untuk hidup murni, suci, kudus, benar di dalam Dia, dibanding hidup di dalam kedagingan dan kegelapan. Jawabannya adalah di kehidupan diri kita masing-masing. Biar Roh Kudus membantu kita, biar Roh Kudus menyertai kita dan mengingatkan kita bahwa kita bisa hidup dengan gigih, hidup dengan tabah, dan keluar lebih daripada pemenang. Saya berterima kasih untuk semua yang dengan setia melayani, membantu, sehingga online Sunday Service bahkan seluruh kehidupan bersekutu bersama-sama sebagai satu keluarga di Forward Living Church selalu bisa terjadi tiap minggunya. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Semua yang melayani Next Gen Ministry, di Kids Ministry, diberkati hidupmu. Tetap menjadi pribadi yang kreatif, pribadi yang ceria, penuh gairah, dan selalu bersemangat untuk memberi dampak, menjadi contoh. Yes, lakukan lebih lagi, karena untuk itulah Anda dipanggil dan Tuhan kasih kesempatan untuk Anda bisa melayani. Sebuah kehormatan jika kita bisa melayani. Untuk semua keluarga FLC, sekali lagi terima kasih untuk dengan penuh kerendahan hati mengizinkan Roh Kudus memproses, membentuk kehidupan kita, spiritual kita di online Sunday Service ini. Dan tentunya saya tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat FLC yang dengan penuh rendah hati setia, berkomitmen, tidak dalam ketakutan, menabur setiap minggunya. Lakukan terus, setia aja menabur. Banyak-banyak doa sama Tuhan. Minta roh kehati-hatian. Jadi apapun yang Tuhan berikan, dikelola dengan penuh integritas, dengan penuh kejujuran, dengan benar. Jadi waktu harus buat pilihan yang benar, pilih yang benar. Jangan yang ngaco-ngaco. Dan itu kita perlu kekuatan Tuhan. Karena kedagingan iblis itu selalu cari jalan untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Salah satunya lewat harta milik, lewat harta benda. Makanya jalani hidup ini dengan hikmat yang dari Tuhan.
supaya diberi kecerdasan, diberi keberanian untuk memilih, memilah-milah mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Saya berdoa apapun yang Tuhan percayakan di pekerjaanmu, di usahamu, di impianmu, di percobaanmu, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Malaikat Tuhan memagari di sekitar kehidupanmu, di keluargamu, sehingga apapun yang kau lakukan, engkau bisa persembahkan dengan bangga, dikembalikan bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidupmu akan naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kita berterima kasih sama Tuhan untuk bisa ketemu sampai hari Minggu ini. Tetap setia, bagikan kepada keluarga dan teman-teman untuk bisa menyaksikan online Sunday Service ini dan diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh menerima firman-Mu. Engkau terus berbicara kepada kami dengan jelas bagaimana kami bisa hidup dengan gigih, dengan tabah, dimulai dengan kerendahan hati. Ingatkan bagaimana kami bisa bersikap dalam kerendahan hati karena kami nggak pantas untuk menerima apapun, bahkan apapun yang Kau lakukan untuk kami. Kami menerima karena Kau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Kau mengingatkan kami bahwa semua kami punya kesempatan untuk mengandalkan, untuk bisa bersandar, berharap dan percaya kepadamu. Sehingga kami bisa melihat setiap sesama kami adalah jiwa-jiwa pribadi yang sungguh Engkau kasih. Itulah kenapa kami mau belajar. Kaminya berkurang-kurang, tapi Engkau yang bertambah-tambah. Terima kasih Engkau ingatkan kami tentang wanita kanan supaya kami bisa juga bersikap, punya iman yang sama. Kami tidak mudah terkecoh dengan dunia, tapi kami berdiri teguh karena kami tahu kami dibangun di atas batu karang, bukan di atas pasir. Bapa, Roh Kudus, bantu kami supaya benar-benar seluruh hidup keluarga kami, Tuhan Yesus, benar-benar kami mau mata hati hidup kami dan keluarga kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Engkau membawa kami sepanjang bulan Agustus ini. Kami serahkan sisa apa yang ada di bulan ini kembali ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat kehidupan kami dipersiapkan untuk masuk di bulan yang baru dan memuliakan-Mu selalu. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupan mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap dipakai untuk menjadi berkat sama-sama. Kita semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Please stay healthy, stay strong. God bless you. I believe.